Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Nah, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG. IHSG Jumat kemarin itu ditutup naik tipis ya, 0,05%, close tetap tepat di level 6.900 teman-teman. Nah, pembahasan kita sebelumnya itu di sini teman-teman. Di Rabu 26 Juli 2023 yang dimana view kita waktu itu adalah IHSG akan cenderung untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, dua candle terakhir IHSG terkoreksi, dan yang menarik adalah Jumat kemarin itu ada perlawanan di support teman-teman. Ya, tepat di level support ada perlawanan dan candlenya hammer. Nah, jadi IHSG so far kelihatannya cukup kuat teman-teman ya. So far kelihatannya cukup kuat. Jadi untuk bulan depan, Agustus, view saya IHSG itu akan cenderung untuk sideways terlebih dahulu, atau maybe dia bisa break dari level 7.000-nya. Ya. Kalau ini mampu di break, resisten 7.000 mampu di break oleh IHSG, 7.100 itu potensi untuk kesentuh. Nah, tapi kalau di view saya IHSG akan cenderung untuk sideways dulu, baru kemudian di pertengahan bulan atau di akhir bulan dia akan break dari 7.000-nya. Jadi so far IHSG cukup menarik ya, cukup menarik. Dan beberapa saham yang sudah kita pantau sebelumnya juga so far masih bergerak positif teman-teman. Nah, untuk saham yang pertama mau saya bahas itu ERA. ERA ya, ini udah cukup sering ya saya bahas di channel ini, dan so far sejauh ini masih belum kemana-mana teman-teman ya. So far masih belum kemana-mana. Buat yang udah beli saham ini, saran saya sih hold aja teman-teman ya. Ini udah cukup lama sideways, dan menurut saya ini saham masih menarik ya. ERA ini masih menarik, areal beli di harga sekarang menurut saya masih works untuk beli. Apalagi ERA ini kan anak usahanya mau IPO. Nah, kalau IPO-nya itu berhasil, tidak menutup kemungkinan ERA akan kena efeknya, teman-teman. Nah, jadi ERA buat teman-teman yang tertarik untuk beli, menurut saya ini saham masih so far masih cukup oke ya. So far masih menarik di harga sekarang ya. Naikin dikit 484 sampai 470 itu adalah area dulu yang menurut saya menarik. Sorry, sampai 450 ya. Ini range cukup lebar, jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, cicil aja, cicil perlahan ke bawah teman-teman. Dan ERA ini juga ada potensi double bottom ya. Kalau seandainya dia lewat dari 500 aja. Kalau seandainya ERA ini nanti break dari 500, itu menurut saya target di 560 itu akan segera tercapai teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang menurut saya cukup oke. Kalaupun mau nunggu break dari 500, menurut saya sih silakan aja teman-teman ya. Dari segi price volume juga menurut saya lumayan oke. Jadi so far ya ERA menurut saya masih cukup potensial ya. Nah, itu untuk ERA. Kemudian ada ESA. ESA juga udah pernah kita bahas teman-teman. Oke, kita perbesar dikit. Nah, ESA terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya, di 7 Juli 2023, yang dimana waktu itu kita sarankan untuk nunggu ESA di sini ya, di range 630 sampai 590. Dan ternyata ini nggak sempat disentuh oleh ESA. Nah, kenapa menurut saya saham ini masih menarik?
So far, kalau kita perhatikan dari segi chart pattern, di sini kan ada cup and handle ya. Cup and handle-nya ini di break. Ya, break-nya lumayan oke ya, volumenya lumayan besar pas dia break. Kemudian saat ini itu masih dalam posisi retest teman-teman ya. Masih dalam posisi retest, jadi kalau teman-teman ada yang masih tertarik untuk beli ESA di harga sekarang, menurut saya masih cukup oke ya. Range-nya kita perlebar 655 sampai 590. Di harga sekarang teman-teman beli mungkin setengah porsi, kemudian kalau turun lagi sampai 590 tambah lagi setengah porsi. Menurut saya ini saham masih menarik, dan kalau seandainya dia lewat dari resist di 750 itu potensinya akan agak jauh. Ya, jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk beli ESA di harga sekarang, menurut saya masih cukup menarik ya untuk ESA. Kemudian ada Harum. Harum juga udah sering kita bahas di channel ini, teman-teman. Dan so far, Harum masih bergerak sesuai dengan analisa. Nah, awal kita bahas Harum di sini, ya, yang dimana kita sarankan beli di box ini dengan range yang cukup lebar. Kemudian terakhir kali kita bahas, kalau nggak salah posisinya masih di sini, ya, 20 Juli 2023, kalau nggak salah teman-teman ya. Yang dimana waktu itu juga kita sarankan beli Harum. Dan Harum so far udah mulai bergerak naik. Apakah Harum masih menarik? Menurut saya masih, teman-teman. Ini Harum menurut saya masih menarik. Harum ini perusahaannya masih bagus, ya. Perusahaan bagus. Dan dari segi bisnisnya itu cukup kompleks, ya. Dia batu bara ada, emas ada, nikel juga ada, teman-teman. So, buat teman-teman yang masih tertarik untuk beli, belinya di mana nih? Kira-kira yang menarik. Support sekarang itu ada di 1600 ya. Di sini ada support, sekaligus di sini juga bertepatan dengan EMA 200. Nah, kalau teman-teman masih ada yang tertarik untuk beli Harum, naikin aja area beli, teman-teman. 1670 sampai 1600. Itu area beli yang baru. Nah, kalau seandainya Harum itu mulai turun dan jebol dari 1600, teman-teman bisa consider untuk cut loss, atau bisa cut loss di bawah support ini ya, di bawah 1500. Jadi sesuaikan dengan risk management masing-masing. Menurut saya Harum ini masih cukup menarik ya. Perusahaannya bagus, secara teknikal juga udah mulai bergerak naik. Jadi ya Harum so far so good ya. So far so good, dan Harum juga bisnis cukup kompleks ya. Oke, itu untuk Harum. Jadi Harum menurut saya masih menjadi salah satu saham primadona. Kemudian ada ADMR. ADMR juga udah sering kita bahas di channel ini ya. So far ADMR masih bergerak sesuai dengan analisanya. Awal kita bahas ADMR kalau nggak salah di sini ya, 22 Juni 2023. Kemudian terakhir kali kita bahas ADMR itu posisinya kalau nggak salah di sekitaran harga atas ini ya, yang dimana waktu itu kita sarankan untuk nunggu ADMR di sekitaran harga 960 sampai 920. Dan ya, Jumat kemarin dia nyentuh support. Ya, dia nyentuh level support. Apakah ADMR masih menarik? So far ya, so far ADMR dari resist sampai harga sekarang itu turun dengan volume yang relatif cukup rendah ya. Kalau dibandingkan dengan volume dia naik, itu volumenya lumayan gede-gede ya. Kemudian dari harga atas koreksi itu volumenya tipis-tipis. Jadi ADMR so far menurut saya masih menarik, teman-teman. Arealnya masih sama, buat teman-teman yang tertarik untuk beli, harga sekarang 960 sampai 920 itu areal beli, teman-teman.
Ini juga adalah areal support. Jadi kalau teman-teman masih tertarik, harga sekarang menurut saya masih cukup oke untuk ADMR. Dengan potensi kalau seandainya support ini memang ada perlawanan, maka bisa jadi ini akan jadi cup and handle, teman-teman. Nah, sekarang itu posisinya adalah spekulatif buy, karena kita beli pada saat sahamnya masih kondisi turun, teman-teman ya. Jadi so far sih menurut saya ADMR masih cukup menarik. Jumat kemarin juga kelihatan ada perlawanan di support. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik, boleh consider untuk entry ADMR. Oke, itu untuk ADMR ya. Jadi udah ada 4 saham yang kita bahas. Kemudian berikutnya ada saham Goto. Goto secara teknikal ini menurut saya cukup menarik, teman-teman. Secara teknikal menurut saya cukup menarik. Di Goto ini sendiri kita sebelumnya sempat untung lumayan ya pada saat kita beli di sini. Pas di support and then dia sempat menyentuh resisten di 130. Nah, untuk Goto saat ini ya, coba kita hapus dulu deh ini semua. Kita gambar ulang, teman-teman. Untuk Goto level resist kuatnya itu masih berada di 130. Ya, kalau ini mampu dilewati oleh Goto, itu potensi akan kenceng ya untuk Goto. Untuk saat ini support yang masih valid itu di 100.05. Ya, so far ini udah beberapa kali coba untuk di breakdown tapi masih gagal. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 candle sudah mencoba untuk break dari 105 tapi masih gagal, teman-teman. Jadi Goto, kalau seandainya teman-teman tertarik untuk beli Goto, harga sekarang menurut saya cukup wise, teman-teman ya. 111 sampai 105. Dengan resisten terdekat itu berada di angka 120. Kalau seandainya resist ini lewat, Goto berpeluang besar untuk naik sampai sini. Ya, jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, kalau teman-teman gunakan money management yang baik di harga sekarang cicil ke bawah sampai 104 itu merupakan keputusan yang cukup bijak ya kalau menurut saya pribadi. Oke. So itu untuk Goto ya, tapi disclaimer sekali lagi, ini Goto kan porsi masyarakatnya udah di atas 50% ya, jadi volatilitasnya itu cukup gede, teman-teman ya, untuk Goto. Oke. Nah, itu untuk Goto. Jadi Goto so far menurut saya cukup menarik, cukup layak ya buat teman-teman pantau. Kemudian yang terakhir itu saya mau bahas Excel. Excel Jumat kemarin pas rilis laporan keuangan, Kamis ya kalau salah, rilis laporan keuangannya dan ternyata bagus ya. Nah, Excel buat teman-teman yang udah sabar ya di saham ini, ya ini kuncinya sabar, teman-teman ya. Excel itu beberapa kali sempat kita bahas, yang dimana kita sarankan beli di 2 area. Yang pertama yang di sini, kemudian yang kedua di sini. Dan sama sekali Excel nggak jebol dari level 1900. Jadi buat teman-teman yang udah beli di 2 area ini, average kalian akan ada di sini ya, di tengah-tengah. Ini average kalian. Posisi saat ini itu dalam kondisi floating profit 14%. Buat teman-teman yang ikut plan kita. Nah, next, Excel itu apakah masih menarik? Oke, kita bisa hapus dulu ya. Kita gambar level support yang pertama di sini 1500. Kemudian support barunya itu ada di sini, teman-teman. Di angka 2100.
kalau kita perhatikan, ini ada pattern cup and handle yang di break oleh XL. Targetnya itu lumayan jauh, teman-teman. Targetnya itu lumayan jauh, ke 2400 itu possible banget untuk XL. So, jadi buat teman-teman yang udah punya sahamnya, yang ikut plan kita, hold aja untuk XL. Yang belum punya, tunggu di bawah. Ya, 2000 di sinilah. Kalau seandainya dia koreksi, teman-teman. Di area ini, teman-teman bisa consider untuk ikutan averaging up atau teman-teman yang baru mau entry. Targetnya sendiri masih lumayan jauh. Kalau dapat di harga-harga ini, risk to reward ratio-nya menarik, teman-teman ya. Kalau seandainya dia koreksi, volumenya kecil, maka area ini bisa teman-teman perhatikan. Oke, itu untuk Excel. So far, ke-6 saham tadi itu masih menarik, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sabar, era itu menurut saya juga potensinya ada ya. Kemudian salah satu saham yang udah pernah kita bahas sebelumnya yang laporan Q2-nya bagus itu adalah ASLC. Ya. ASLC laporan Q2-nya bagus, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang maybe udah punya di harga bawah, ASLC itu cukup potensial ya untuk minggu depan. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam anyway.